Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kisah saya pada tahun 2011 dan saya kelas 5 SD. Saya dan teman saya udah janjian lari-lari pagi sama teman saya. Teman saya tidur di rumah neneknya, saya juga di rumah neneknya. Udah janjian, udah tidur kan. Pada pukul 2 pagi saya kebangun. Terus saya kan ke rumah neneknya teman saya. Terus nanya, namanya kan Seno itu. Nanya ke neneknya, "Seno di mana, Mbak?" "Mbah, Seno belum bangun, masih tidur." "Mau ngapain sih?" "Mau lari-lari, Mbah." Terus neneknya juga jawab, "Jam 2 ya belum bangun." Oh ya udah, Mbah, aku pulang dulu. Iya. Terus pulang. Pas jam 2 lewat kan, aku tidur lagi. Balik ke rumah nenek saya. Tidur. Aku tidurnya di ruang tamu sama kakek saya. Terus tidur, bangun lagi jam 3 pagi bangun. Terus aku kan penasaran mau buka korden. Buka, di situ ada seorang wanita lah, rambutnya panjang, bajunya juga putih. Aku lihat belakangnya doang sih. Terus aku juga bilang, tapi di dalam hati, "Itu siapa?" itu kan. Jam 3 pagi udah ada di situ. Terus aku tutup kordennya gitu kan. Biarin lah gitu. Terus aku tidur lagi, kebangun lagi, penasaran siapa kan. Bangun, terus buka korden lagi. Kordennya juga bukannya lebih lebar kan. Terus itu malah ada pocongnya kecil muncul gitu kan. Terus aku kan kaget, teriak, "Pocong!" gitu sama kakek saya kan bangun. "Gimana pocongnya, dimana?" "Tadi di situ, Mbah." "Nggak ada." "Iya tadi di situ pocongnya sama perempuan." Terus nggak lama kemudian tidur lagi. Terus besok paginya juga diceritain kalau katanya di situ juga bekas kuburan gitu. Terus aku sakit besok paginya, nggak tahu itu sakit kenapa. Ya alhamdulillah ya, itu buat pengalaman doang sih, buat cerita. Ya, terima kasih.
Di sini saya akan berbagi cerita yang pernah saya alami saat berada di pesantren. Saya masuk pesantren pada tahun 2016. Di pesantren itu kebanyakan santrinya itu anak-anak sekolah dan yang kuliahan sekitar 8 orang termasuk saya. Di pesantren saya sering banget begadang buat ngerjain tugas karena semester awal lagi banyak-banyaknya tugas. Jadi saya sering banget begadang. Saat malam itu saya ngalamin hal aneh. Saya mendengar kayak ada suara langkah kaki di lantai atas. Kebetulan kamar saya itu di lantai 2. Nah, suara itu terdengar jelas banget. Duk, duk, duk gitu. Pertama suaranya kayak di tangga di sebelah kamar. Terus lama-lama kayak semakin jelas. Saya penasaran dan akhirnya saya keluar ngecek. Naik ke tangga, naik ke lantai 3. Ternyata saat itu nggak ada orang dan suasana sepi sekali. Akhirnya saya turun lagi masuk ke kamar. Saya sedikit parno, tapi saya juga mikir ini tuh tempat suci, tempat buat ngaji. Masa iya sih ada makhluk halus kayak gituan yang mengganggu gitu. Jadi saya berpikiran seperti itu buat ngurangin rasa takut saya. Akhirnya saya lanjut lagi buat tugas. Tapi nggak lama lagi saya mendengar suara yang lain, suara pagar kayak lagi buat mainan gitu. Suaranya tuh teng 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 teng. Suaranya dari pagar tangga yang ada di bawah, jelas banget suaranya. Saya nengok lagi, ngecek lagi keluar, ternyata tetap gak ada orang. Akhirnya saya masuk kamar lagi. Saya tetap berpikir positif supaya ya ngilangin rasa takut, dan akhirnya saya pun mencoba untuk tidur. Keesokan harinya saya tanya ke teman-teman yang ada di kamar, kira-kira mendengar juga apa enggak gitu suara-suara kayak gitu. Ternyata nggak ada yang mendengar, dan saya juga mencoba tanya ke teman-teman yang ada di kamar lain, sama nggak dengar suara apa-apa. Akhirnya saya cerita ke teman-teman kalau tadi malam itu saya mendengar suara-suara kayak gitu, dan teman-teman pun cerita kalau mereka juga sebenarnya sering mendengar hal-hal kayak gituan. Bahkan ada yang pernah didengerin suara kuntilanak. Terus mereka juga jadi cerita tentang hal-hal mistis selama di pondok, yang katanya ada nenek-nenek nyapu halaman kamar. Terus juga sering ada anak kecil yang lari-larian entah itu di tangga atau di halaman depan kamar. Dan juga suara-suara aneh, ada yang sapu jatuh atau yang lainnya. Nah, dari situ saya mulai percaya kalau ternyata di pondok pesantren itu emang ada penunggunya. Saya pikir di tempat suci kayak gitu tuh nggak ada yang nunggu karena selalu buat ngaji, jadinya aman. Ternyata enggak. Bahkan cukup banyak juga mendengar cerita dari teman-teman, saya jadi merasa takut. Terus kalau bangun tengah malam itu rasanya takut banget, apalagi nggak ada HP ya, karena HP itu dikumpulin setiap sore jam 5, diambil lagi jam 6 pagi. Iya, itu tadi sedikit cerita dari saya. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku harap cerita gitu tentang pengalaman horor aku ya. Kejadian gue pas 2019. Aku tinggal nang salah siji ini kota Kebumen lah ya. Gue jaraknya desa Nenyong mau Kebumen kota gue biasanya 15 menit apa 20 menit lah. Dalannya juga wis apik. Tapi nek arep meng desane Inyong, nek wengi-wengi, nek jam 09.30 lewat lah. Gue wis langka wong lewat. Langka motor lewat iku lah. Wis sepi. Gue lampu-lampunya juga langka nang kono. Dadi ini kan wis sepi, peteng mending. Akeh sih mitos-mitos sing apa sing akeh nek lewat dalan kono gue akeh mitos-mitos jadi wong-wong ke kadang-kadang ke wedi nek lewat kono gue dalane nek arep lewat di desa Nenyong ya wedi. Aku sing biasa bali wongi-wongi ya kadang-kadang ya wedi. Aku juga sih sekolah sih nang gue asik kuliah nang salah siji kampus nang Kebumen. Jadi ke pas gue ke aku ke mau balik ya bocah kuliah lah ya nggarap tugas kan nanti kawengi lah aku kelalen ini gue jam pira ya jam 10 wis kae jam 10 wengi. Jadi aku wis siap-siap langsung balik. Aku tek panteng gase nang Nyong. Tekol lah gase. Jadi aku kira ngerasa ora firasat apa baik. Alhamdulillah juga ora anak kejadian aneh-aneh lah nang dalan dia. Ya pas gue awak wis kesel karo matanya juga wis cukup ngantuk kayak. Terus aku tekan rumah langsung turu. Kejadian aneh gue pas aku lagi turu aku ngimpi aku nabrak anu kae wong wedon. Ya wong aku sing nabrak aku kan ngerasa bersalah. Jadi aku kae nolongi wong wedone terus njujuk nang omahe. Anu wong wedone ora gelem dijujuk nang kae rumah sakit. Terus aku kayak apa dolan omahe kan dalam kondisinya wong wedon gue. Ya karo silaturahmi lah karo bapake karo mamake. Terus bapake ngomong, wes apa mas, wong anakku sing salah kok. Terus wong wedone krungu yutok orang ngomong, aku ndeleng wong wedon gue wis apa kondisinya wis cukup apik lah gue. Nang hatiku juga lega sih.
Terus ora suwe gue aku tangi turune, sadar ternyata gue kurang ngimpi tok. Terus ini malah kelalen, ora takon jenenge wong wedone kuwe, tapi aku sih kelingan dalan nang omahe ya. Terus esuk-esuke aku penasaran, aku golek omahe kae wong wedon. Terus aku kaget, heran lah gue, wis tekan omahe kae sinang ngimpiku, malah omahe wis kosong, wis suwe, wis apa, wis wis akeh kaene apa sukete lah, wis di gue secara perubuh. Terus aku ndeleng omahe, aku langsung mulai langsung bali. Terus aku lanjut nemening mengkota arep kuliah kan. Terus kayak biasanya lah aku balik ke wengi, pas gue gerimis. Terus aku kelalen, malah orang gawa jas hujan ya. Waktu wis wengi aku langsung balik udan-udanan. Terus orang ganti suwe aku tekan omah, aku langsung bersih awak ya. Terus langsung turu. Aneh maning, aku rung suwe turu ana sing buka kelawang kamare aku. Wong wis kesel lah awake ya, gue sadar ora sadar ana sing buka kelawang nyong. Gue sosoknya gue wong wedon, kambine putih, wong ayu, terus jagong nang sandinge aku. Terus gue wong wedone awe selimut lamang aku, terus aku diselimuti. Wong pas gue wengi-wengi udan batine adem. Terus esuke nyong tangi, aku heran, aku bingung kan. Tak pikir-pikir, gue mungkin mambungi gue mamake aku ya, sing ngelimuti nyong. Terus aku penasaran, aku takon, Mak, apa Rika mambengi mlebu kamarku karo nyelimuti aku? Mamake jawab, aku ora mlebu kamarmu, wong ujarku kowe wis kesel, kowe wis turu. Aku ya ora wani gugah kowe.
Aku bingung. Mamaku takon nang apa ya? Terus aku meneng baik. Mamanya ngomong mening, mulane nek turu kuwi dongah dhisit. Terus aku mikir mening, wis apa sing nyelimuti aku. Terus esuke mening akeh kejadian aneh nang kamar aku, kayak ana sosok nyong, persis kayak nyong, padahal nyurung balik kuliah. Tapi aku ora menghiraukan lah hal-hal kayak gue. Nanti siki aku urung ngerti gue sosok kayak wong itu wis apa. Ya wis, matur suwun bos, gue mau kurut cerita horor aku. Matur suwun wis gelem ngrungokna lah ya. Ini adalah salah satu cerita saya, kisah nyata. Dulu pada tahun 2018, saya baru kelas 2 SMA. Nah, pada saat itu, tepatnya pada saat bulan suci Ramadan, di sekolah kami mengadakan pesantren kilat. Pada saat itu, tepatnya malam Jumat, entah bagaimana ceritanya itu, tiba-tiba satu sekolah itu kerasukan massal atau kemasukan massal secara massal. Nah, pada saat itu yang sadar hanya sekitar 4 orang termasuk saya. Semua teman-teman saya itu satu persatu berjatuhan dan histeris sampai nangis-nangis. Pokoknya sudah tidak bisa ditangani lagi. Teman-teman saya semuanya pada kerasukan, dan di situ saya dan 4 orang teman saya dan beberapa guru sangat kewalahan untuk menghadapi teman-teman. Nah, ada salah satu teman saya, dia yang sangat parah kerasukannya karena sampai 3 hari tidak sadar-sadar. Ceritanya, teman saya itu dia melakukan satu kesalahan besar. Nah, di sekolah saya itu dulunya ada satu WC. Nah, WC itu tidak boleh kotor atau airnya itu tidak boleh kosong. Nah, pada saat itu teman saya sedang datang bulan, kemudian dia masuk ke dalam WC tersebut, dan akhirnya si penghuni di dalam WC itu pun marah. Nah, dia pun kerasukan dan marah-marah sampai kerasukannya itu dia terbang-terbang atau melayang-melayang
sampai histeris-histeris, kadang tertawa, kadang menangis, dan menangis, dan mengatakan bahwa rumahnya kotor lah. Dia menangis dan dia mengatakan rumahnya kotor, rumahnya jorok. Dia tidak suka kalau rumahnya itu kotor. Akhirnya teman saya itu sudah tidak bisa ditangani lagi di sekolah, dan pihak sekolah pun sudah kewalahan, sudah pergi ke orang-orang adat, sudah membersihkan kamar mandinya, tapi tidak bisa juga. Teman saya itu kerasukannya sangat parah. Akhirnya dibawa pulang ke rumah. Sampai ke rumah pun dia tidak sadar juga dia masih kerasukan sampai selama 3 hari. Akhirnya mereka, kedua orang tuanya dan juga beberapa guru saya mendatangi, bertemu dengan orang pintar yang bisa tahu, yang bisa berkomunikasi dengan makhluk seperti itu. Dan akhirnya mereka melakukan salah satu tradisi, yaitu mereka menyiapkan air dan beberapa kembang, kemudian di situ juga ada kapur sirih. Terus mereka melakukan tradisi, terus membersihkan kamar mandi dan melakukan beberapa adat, dan akhirnya teman saya itu pun sadar. Mungkin itu cerita saya tentang kisah nyata pada tahun 2018 di sekolah kami. Gue mau cerita kejadian horor yang pernah gue alami 2 tahun yang lalu. Sore itu hari Kamis tanggal 20 April 2018, gue berniat pinjam baju kebaya ke rumah temen buat acara besok paginya di sekolah. Gue berangkat dari rumah jam 5 sore sama temen. Di perjalanan gue harus nyari rumah teman dulu, dan belum sampai di rumah teman udah ada azan maghrib. Jadi kita berniat buat berhenti nunggu azannya selesai, dan kita berhenti di salah satu pertigaan menuju rumah teman gue yang gue nggak tahu kalau kita ternyata berhenti di depan kuburan. Di situ gue ngerasa hawa yang udah berbeda, kayak gue udah bukan sama teman gue lagi. Di situ gue ngerasa takut, dingin, merinding, dan ya udah nggak tahu lah rasanya gimana. Setelah azannya selesai, gue mulai perjalanan lagi. Ya kurang lebih sekitar 10 menit sudah sampai di sana. Setelah pinjam baju, gue langsung pulang karena gue mikir itu udah malam. Gue pulang lewat jalan desa supaya cepat sampai rumah, karena jalan desa itu
sepi ya daripada jalan kotanya. Gue lewat jembatan, ya yang gak terlalu itu sih, lewat jembatan, dan gue ngerasa aneh juga di situ. Setelah gue turun dari jembatan itu, tepat di depan motor gue ada banyak banget ular yang gak gede sih, lumayan kecil, tapi banyak banget yang gak tahu itu dari mana. Anehnya yang lihat bukan cuma gue, temen gue juga lihat karena dia nyindir di pundak gue. Di situ gue ngerasa lebih takut lagi sih, merinding banget yang jelas. Tapi gue ya udah lanjutin perjalanan sambil dinding, nggak tahu harus ngomong apa, udah takut banget intinya. Terus sampai ke rumah temen, gue balik, gue nganterin temen gue dan gue duduk dulu di situ sambil cerita kalau kita abis ngalamin kayak gitu. Karena gue nggak berani pulang sendiri, gue diantarin sama teman gue dan kakak temen gue. Di depan rumah temen gue itu ada kayak bangunan tapi udah rusak. Yang jelas itu udah lama banget, dan di situ ada sumur. Ketika gue mau jalan, dan gue ngeliat ada nenek-nenek itu pakai apa ya? Bukan kondisi sebenarnya, tapi kayak rambut digelung. Itu rambutnya putih tapi nggak semuanya putih. Mukanya juga jelas tapi nggak mukanya itu kayak gimana ya, kayak sedih kayak gitu. Terus pakai bajunya yang jelas itu kembang-kembang, kayak baju kebaya zaman dulu banget. Terus roknya itu pakai jarit yang nggak bersih, tapi itu lusuh, benar-benar lusuh. Dan di tangannya itu kayak bawa apa, gue nggak tahu. Aku kira itu nenek mau pergi ke masjid dan gue nyapa nenek itu. Dan tiba-tiba temen gue nimpuk gue. Gue nggak tahu alasannya itu kenapa. Bukan marah sih sebenarnya, gue cuma kaget aja kenapa sih gitu. Gue tanya ke temen gue, kalau timpuk gue sih? Temen gue jawab, kamu habis ngapain, kamu sama siapa? Dan aku ngomong, itu ada nenek-nenek kayaknya mau ke masjid. Dan temen gue nggak lihat, kakaknya pun nggak lihat. Terus temen gue bilang, jam segini ke masjid ngapain? Nggak mungkin lah nenek-nenek jam segini ke masjid. Ya gue baru mikir, oh ya nggak mungkin lah. Terus apa yang gue lihat ternyata itu bukan manusia. Dan kata orang sekitar sih, yang sering ada yang muncul di situ bukan hanya nenek-nenek, tapi juga ada perempuan cantik berambut panjang pakai kain putih, dan itu sering nongol di belakang bangunan itu. Di situ gue ngerasa gue tambah merinding, gue pulang nggak bisa tidur, dan gue cerita sama orang tua gue dan gue takut banget.